Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi untuk kegiatan atau rutinitas aku sehari-hari sebagai berumah tangga. Dan sebelum lanjut ke video, seperti biasa ya teman-teman, aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian semua yang udah klik video ini dan nonton juga video aku. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya dan tentunya juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh, pagi hari ya teman-teman, aku mau, bersihkan lemari dulu. Jadi ini tuh lemari yang ada di kamar dekat, dapur ya teman-teman. Ini tuh lemari anak aku, jadi tentunya isinya tuh cuman, barang-barang anak aku ya teman-teman. Jadi ini kan lemarinya ada 4 susun gitu. Nah yang 2 susun itu emang pakaian anak aku. Nah, yang 2 susun ke bawah itu isinya random ya, teman-teman. Biasanya buat aku naruh kayak spray, kayak handuk, mukena, terus sama, tas juga. Dan ini aku keluarin semua ya, teman-teman, bajunya. Ini tuh aku sekalian mau, pilih-pilih teman-teman yang udah nggak bisa dipakai, udah nggak muat gitu loh, teman-teman. Itu bakalan aku sendiriin sama sekalian ngerapiin sama bersihin lemarinya juga. Ini aku mulai dari bajunya dulu ya teman-teman. Jadi yang, 2 susun ke bawah emang belum aku rapiin, jadi, dua-dua dulu gitu. Terus ini pakaiannya tuh sekalian aku pilihin, terus aku rapiin, jadi aku lipat kembali gitu loh teman-teman. Ini ada beberapa pakaian yang sebenarnya tuh udah nggak muat gitu sih teman-teman, tapi emang kan belum aku, sendiriin gitu, jadi ya udah ini sekalian dipilih-pilih. Untuk pakaian anak aku emang nggak banyak teman-teman, pakaiannya tuh ya cuman segini aja, entah itu pakaian harian atau pakaian keluar, itu emang nggak punya stok yang banyak ya teman-teman. Jadi cuman ya segini aja gitu. Soalnya gitu loh teman-teman, kadang anak kecil itu kan cepet banget gitu pertumbuhannya kan ya, kadang baru beli 6 bulan aja atau mungkin belum ada 6 bulan teman-teman tuh udah kekecilan atau apa gitu. Jadi sebenarnya tuh, aku malah punya itu teman-teman, baju yang udah nggak muat itu malah banyak gitu daripada baju yang dipakai, masih muat gitu. Dan ini udah mulai aku kembaliin ke tempatnya ya teman-teman. Jadi yang bagian atas sendiri sini tuh pakaian keluar sama seragam gitu sih teman-teman. Jadi biar ngambilnya tuh enak gitu. Nanti yang di nomor 2 lemari nomor 2 itu isinya pakaian sehari-hari. Terus sekarang ini, yang nomor 2 kan pakaian sehari-hari ya teman-teman. Jadi ini sekalian juga, aku rapiin kembali. Yang paling cepet banget menurut aku berantakan ya pakaian sehari-hari teman-teman. Ya nggak tahu deh, kadang aku itu kalau ngambil pakaian anak aku tuh asal-asalan teman-teman. Mungkin karena emang, bolak-balik diambil, diambil, ditata lagi kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya tuh aku males ngerapiin, kadang itu biasanya seminggu sekali itu baru aku rapiin. Tapi kalau untuk ngerapiin semuanya kayak gini sih teman-teman, jadi aku bongkar semuanya gini tuh ya selonggarnya teman-teman, mungkin sebulan sekali atau mungkin, ya intinya kalau longgar aja gitu. Oke, untuk perbajuan udah selesai teman-teman, lanjut yang bawahnya. Jadi ini yang, susun ketiga, lemari ketiga tuh isinya, spray, terus handuk gitu ya teman-teman. Terus yang paling bawah sendiri itu isinya tas, jadi ya tas aku, tas suami, tas pergi kayak gitu sih teman-teman.
Terus ini ada sebagian kayak itu sih teman-teman, apa, barang-barang kecil-kecil kayak gitu tuh emang aku naruhnya di tas gini. Untuk spray emang udah aku beliin tas spray gini ya teman-teman, jadi menurut aku tuh lebih praktis. Jadi biar rapi gitu loh teman-teman kalau ditata di lemari. Dulu sebelum aku beli tas spray kayak gini tuh kayak apa ya, nggak rapi gitu teman-teman. Jadi kadang sarung bantal di mana, spray di mana, kayak gitu kan. Jadi semenjak udah aku kasih ini apa, tempatnya spray itu jadi lebih rapi. Terus ini kayak selimut-selimut, terus handuk itu juga ya sama teman-teman aku natanya bersebelahan gitu. Terus ini untuk tas, jadi biar rapi, tas yang kecil-kecil aku masukin di tas yang besar gitu sih teman-teman. Jadi ini ya kayak tas buat pergi, terus tas anak aku dulu zaman bayi, tas bayi itu loh teman-teman. Terus tas aku juga. Untuk tas aku emang nggak banyak sih teman-teman, aku juga bukan pengoleksi tas. Jadi cuman punya tuh beberapa aja. Jadi kadang mungkin di video kalau kalian nonton ya, misalnya aku lagi keluar atau kemana itu kan pasti tasnya itu aja ya. Ya emang teman-teman aku nyamannya pakai itu gitu. Jadi aku memang nggak punya banyak koleksi tas gitu enggak ya teman-teman. Ini aja aku cuman punya 3 gitu aja gonta-ganti gitu. Kadang kalau nyamannya pakai yang ini ya udah, kalau keluar ya itu aja gitu. Nah, aku udah selesai nih teman-teman, tinggal ngerapiin lagi ya, dibalikin ditata gitu. Terus ini yang tadi di atas lemari yang aku turunin ya teman-teman, ini aku mau lap-lap gini. Jadi disinilah tempat aku nyimpan pakaian-pakaian yang udah nggak muat gitu loh teman-teman. Ini campur pakaian aku, pakaian anak aku juga. Ini sebenarnya tuh mau aku bawa pulang teman-teman, bawa pulang ke desa gitu loh. Tapi karena kita pas pulang tuh pasti naik kereta, kan nggak mungkin aku bawa kayak gini gitu kan ya. Jadi ini kalau di rumah itu biasanya kalau pakaian-pakaian udah nggak layak gitu ya, maksudnya tuh bukan nggak layak, sebenarnya tuh masih layak sih teman-teman. Tapi akunya sendiri tuh kalau mau ngasih ke orang tuh kayak gimana gitu, takutnya tersinggung atau kok baju bekas dikasih gitu. Padahal sebenarnya masih layak sih teman-teman. Jadi kadang di rumah tuh biasanya dikubur gitu loh di di tanah gitu. Biasanya baju-baju yang udah nggak kepakai gitu. Dan oke teman-teman udah selesai. Jadi kan tadi itu aku bikin videonya tuh sekitaran jam setengah 9 kalau nggak salah teman-teman. Jadi jam segitu kan. Terus habis bersih-bersih tadi tuh aku mandi ya teman-teman. Sebenarnya tuh paginya udah mandi aku. Nah habis bersih-bersih itu kan gerah panas itu. Jadi aku mandi lagi, baru deh ini aku aktivitas di dapur. Jadi ini setengah siang sih teman-teman, jam berapa ya? Mungkin jam setengah 12-an kalau nggak salah ya teman-teman, aku lupa. Ini mau masak, aku tuh mau bikin penyet ya teman-teman, jadi cuman sambal sama terong gitu aja. Sama nanti mau bikin dadar telur. Ini aku udah siapin ya teman-teman, aku ini lagi petikin cabenya nanti buat bikin sambal tomat terasi gitu aja. Terus untuk telur aku pakai 2 biji aja ya tadi teman-teman. Tadi tuh aku belanja ya cuman ini aja, aku beli telur, terus beli daun bawang sama terong gitu aja. Tadi itu pas aku belanja itu penjual sayurnya tuh udah habis-habisan teman-teman. Aku ke sana tuh udah habis semua sayurnya, terus bingung mau masak apa gitu. Ya udah akhirnya aku beli telur seperempat gitu sih teman-teman, sama ada terong. Jadi solusinya atau ide menu masakannya ya udah dibikin sambal gitu aja.
Untuk terong ini kebetulan dapatnya yang kecil ya teman-teman. Aku kalau goreng terong nggak pernah aku kupas. Kadang ya aku kupas, kadang juga enggak sih teman, tapi banyak enggaknya gitu. Nah, aku udah selesai, sekarang tinggal nyuci ya teman-teman, dicuci semuanya, termasuk terong, terus sambal, sama daun bawangnya juga. Ini aku lagi siapin wajan, jadi mau goreng si terong ya teman-teman. Sebenarnya tuh aku pengen banget bakar terong gitu loh teman-teman, tapi kok kayaknya kalau beli terong tuh dapatnya yang kecil, kalau aku bakar di kompor itu takutnya nggak bisa gitu loh teman-teman. Dan aku juga nggak punya kayak apa ya, besi buat di atas gitu loh teman-teman, di atas kompor buat apa ya, bakar gitu nggak punya ya. Padahal kayaknya tuh enak kalau lihat apa, sambal gitu teman-teman, sambal terong tapi terongnya dibakar tuh kok kayaknya enak gitu. Jadi selama ini ya aku cuma digoreng, kadang direbus, tapi kalau direbus aku tuh pernah ternyata rasanya kurang suka aku teman-teman. Jadi kan mungkin terlalu berair gitu kan ya. Jadi di aku tuh kurang cocok, jadi lebih seringnya emang digoreng. Nah, ini aku lagi irisin daun bawang. Jadi tadi aku udah ceplok gitu ya teman-teman. Telur, maksudnya telurnya tuh mau aku dadar gitu loh ya. Jadi telurnya kan udah aku pecahin tadi. Terus tinggal dibumbuin, bumbuinnya garam sama penyedap gitu aja, sama ditambahin pakai daun bawang. Ini aku nyambi-nyambi ya teman-teman. Jadi sambil nyambi irisin bahan sambal, sambil nunggu terong juga. Untuk sambelnya ini aku pakainya tomat ya teman-teman, tomat sama terasi. Jadi aku tuh kalau bikin sambel, kalau nggak ditambahin terasi tuh kayak ada yang kurang gitu. Tapi tergantung sama selera sih teman-teman ya. Ada juga yang cuma tomat gitu aja udah enak. Tapi karena mungkin aku terbiasa ya, karena menurut aku kayak kalau nggak pakai terasi itu kayak gimana ya, kurang kurang apa ya? Kurang mantep gitu loh teman-teman. Jadi ya udah kalau bikin sambal, sambal tomat terasi. Kadang kalau bikin sambal teri ya teman-teman, itu juga sempet aku tambahin pakai terasi gitu. Jadi sambal tomat terasi pakein teri gitu. Tapi kalau untuk sambal teri jarang ya teman-teman. Lebih seringnya emang tomat terasi. Dan oke teman-teman, ini terong udah mateng. Terus aku lanjut mau goreng si telur ya. Karena ini minyaknya kebanyakan, jadi aku tuang dulu di wadah minyak itu. Aku biasanya kalau bikin telur dadar itu suka minyak yang sedikit ya teman-teman, jadi jangan terlalu banyak minyaknya gitu. Oke, ini si telur udah mateng nih teman-teman. Ini sengaja aku belah sekalian kayak gini, jadi nanti biar ngambilnya satu-satu gitu loh teman-teman. Nggak mungkin juga nanti apa, dicuil-cuil gitu. Jadi sekalian gitu teman-teman ngebaginya di sini. Kalau seperti ini anak aku kurang suka sih teman-teman, telur yang ada daun bawangnya gitu. Jadi dia lebih sukanya tuh kalau di dadar tuh polosan. Jadi ini nanti mungkin cuma aku sama suami aja. Oke, untuk yang terakhir kita mau goreng bahan sambelnya ya teman-teman. Jadi minyaknya aku tuang lagi. Biasanya kalau habis goreng sambal kayak gini, minyak langsung aku buang teman-teman. Terus wajannya juga langsung aku cuci. Nanti takutnya kalau dibuat goreng lagi tuh rasanya pedes gitu loh teman-teman. Jadi ya udah habis bikin sambal biasanya langsung cuci semua wajannya. Nah, ini udah matang teman-teman. Jadi gorengnya menurut aku tuh nggak terlalu lama ya kalau goreng sambal gitu. Kalau terlalu lama malah nanti gosong, malah pahit gitu kan dibuat sambal. Udah deh, sekarang lanjut kita mau ulek dulu. Jadi aku tuh kalau bikin sambal cuman pakai gula, garam sama penyedap gitu aja. Tapi kalau bikin terasi biasanya garamnya itu sedikit dulu teman-teman, karena kan terasinya udah asin gitu. Nanti aku icipin dulu kalau emang kurang asin,
baru deh aku tambahin garam lagi. Oke, ini aku udah ulek-ulek nih teman-teman sambelnya. Ini tadinya tuh harusnya aku pakai cobek yang besar ya teman-teman, kenapa aku ngambil yang kecil gitu. Ini agak-agak ribet gitu sih teman-teman, ternyata kan banyak gitu. Harusnya pakai cobek yang besar kan lebih luas, lebih enak gitu ulek-uleknya. Terus setelah selesai teman-teman, aku mau ini ya, dinginkan nasi dulu. Jadi mau makan ya teman-teman. Untuk cucian piring sengaja nanti aja aku nyucinya karena biar aku rendam dulu gitu loh teman-teman. Jadi biar luntur semua dulu kotorannya. Oke teman-teman, jadi untuk video aku kali ini cukup sampai di sini aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan sampai jumpa ya teman-teman di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.